Halo semua, saya Debbie Kogoya. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Topik ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga hak-hak individu untuk mengakses layanan kesehatan dengan aman dan bermartabat. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah upaya kesehatan yang mencakup 1. Pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual atau PMS. 2. Akses terhadap kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana. 3. Kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. 4. Konseling dan edukasi terkait hubungan seksual yang aman dan sehat. Dan 5. Perlindungan dari kekerasan seksual dan gender. Bagian utama pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi ini mencakup 1. Penyuluhan dan edukasi. 2. Pelayanan keluarga berencana. 3. Pencegahan dan penanganan PMS. 4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. 5. Pelayanan untuk remaja dan kelompok rentan. Manfaat yang didapatkan masyarakat jika layanan ini diterapkan dengan baik. 1. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta penyebaran PMS. 2. Memberikan kendali kepada individu atas tubuh dan kehidupannya. 3. Masyarakat yang sehat lebih produktif. Tantangan dalam pelayanan yang sering muncul, yaitu adanya stigma dan norma sosial, akses yang terbatas dan kurangnya edukasi seksual. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan edukasi seksual, memfasilitasi dan mengadakan pelatihan tenaga kesehatan, serta kampanye anti-stigma dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Dengan layanan yang baik, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Ayo, kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya layanan ini dan bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan inklusif. Etika pelayanan dalam kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi adalah bagian penting dalam sistem kesehatan yang mencakup hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan. Pentingnya etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi adalah untuk melindungi hak pasien seperti privasi dan otonomi tubuh, mencegah diskriminasi terutama pada kelompok rentan seperti remaja, perempuan, atau komunitas tertentu, serta untuk membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Contoh prinsip-prinsip etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pasien berhak untuk membuat keputusan sendiri terkait tubuh mereka. Tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Pelayanan harus diberikan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi pasien. Menjaga privasi pasien adalah hal utama. Pasien harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap sebelum menyetujui tindakan medis. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam penerapannya. Yang pertama, beberapa pasien mungkin ragu mencari layanan kesehatan reproduksi karena stigma. Kedua, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan. Serta yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Tips menerapkan etika dalam kesehatan reproduksi untuk tenaga kesehatan. Pelajari hak reproduksi yang diatur dalam hukum nasional dan internasional. Dengarkan kebutuhan pasien dengan empati tanpa menghakimi. Dan ikuti pelatihan dan workshop tentang etika medis secara berkala. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan menuju pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih baik dan etis. Terima kasih.